Kak, coba bahas sejarah mengapa pageant di Filipina itu famous banget. Kayaknya menarik deh. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka pembahasan kayak gini, komen juga tanggapan-tanggapan, serta share ke teman-teman kalian sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari dunia pageant secara tajam, setajam mulut netizen. Akhirnya, kita udah tiba pada pembahasan mengapa orang Filipina sangat terobsesi dengan kontes kecantikan. Kecintaan orang Filipina terhadap kontes kecantikan bukan sekedar hobi biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas nasional yang kompleks. Obsesi ini berakar dari sejarah panjang kolonialisme yang menanamkan standar kecantikan barat, di mana kulit cerah dengan fitur mestija yang dianggap ideal, dan beauty pageant menjadi panggung sempurna untuk memenuhi bahkan menaklukkan standar itu. Namun lebih dari itu, bagi banyak warga Filipina, menjadi ratu kecantikan adalah simbol mobilitas sosial, sebuah jalan pintas menuju kemasyhuran, kekayaan, dan status. Media lokal pun memperkuat budaya ini dengan menempatkan para ratu sebagai selebritis papan atas. Sementara kemenangan internasional seperti Miss Universe dianggap sebagai kemenangan bangsa, seringkali lebih membanggakan daripada prestasi politik atau olahraga. Tak heran jika para kontestan dibina secara profesional oleh pageant camp dengan sistem latihan layaknya pelatnas atlet. Di Filipina, kontes kecantikan bukan hanya soal glamor di atas panggung, tapi tentang harga diri, harapan kolektif, dan upaya menunjukkan pada dunia bahwa negara kepulauan ini punya wajah cantik yang siap bersaing secara global. Pageant bukan cuma kompetisi, tapi bagian dari national pride. Sejarah dan perkembangan pageant di Filipina. Budaya kontes kecantikan di Filipina telah tumbuh menjadi fenomena sosial yang unik dan sangat berpengaruh dalam sejarah panjang yang bermula dari awal masa kolonial. Akarnya dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20, tepat pada tahun 1908 ketika pemerintah kolonial Amerika menyelenggarakan Manila Carnaval, sebuah festival tahunan yang bertujuan menampilkan kemajuan Filipina di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Salah satu atraksi utama dalam karnaval tersebut adalah pemilihan Carnaval Queen, ajang kecantikan modern pertama di negara itu yang sejak awal mencerminkan ideologi kolonial Amerika tentang keindahan, kemajuan, dan elitisme. Para pemenang dipilih dari perempuan Filipina berdarah campuran dengan keturunan elit, sehingga menanamkan sejak dini asosiasi antara kecantikan, status sosial, dan moderitas. Meskipun berlangsung dalam kerangka kolonial, Manila Carnaval menjadi sangat populer di kalangan lokal dan membuka jalan bagi munculnya kontes serupa di tingkat provinsi dan kota. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, pageant tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Namun babak baru dimulai pada tahun 1964 dengan munculnya Bini-Bini Pilipinas yang didirikan oleh Stella Marquez Araneta, mantan Miss Internasional 1960 asal Kolombia yang menikah dengan pengusaha Filipina. Organisasi ini kemudian mendapatkan lisensi untuk mengirim wakil ke ajang internasional seperti Miss Universe, Miss Internasional, hingga lisensi Miss World kemudian dipisah pada 2011. Bini-Bini Pilipinas berkembang menjadi ajang nasional paling prestisius dan dihormati. Namun disinilah lahir sejumlah ikon kecantikan, seperti Gloria Diaz yang pada tahun 1969 menjadi perempuan pertama Filipina yang menjuarai Miss Universe. Kesuksesan Diaz disusul oleh Margarita Moran, Miss Universe 1973, memperkuat posisi Filipina sebagai kekuatan baru di dunia pageant. Perkembangan ini tidak berhenti di situ. Pada awal 2000-an, Filipina semakin memperkokoh reputasinya dengan keberhasilan wakilnya di ajang-ajang internasional. Tahun 2005 menjuarai Miss Internasional, di 2013 pun kembali meraih mahkota Miss Internasional. Namun puncak gelombang pageant baru benar-benar meledak ketika Pia Wurtzbach memenangkan Miss Universe 2015 setelah 2 kali gagal dan akhirnya menang pada percobaan ketiga. Kisah yang menyentuh publik Filipina secara emosional. Kemenangan ini
disusul oleh Catriona Gray yang tampil sempurna dan strategis hingga merebut mahkota Miss Universe 2018. Di ajang lainnya, Carla Henry, Miss Earth 2008, Jamie Herald 2014, dan Angelina Ong, Miss Earth 2015 memberikan kemenangan beruntun untuk Filipina di Miss Earth, ajang kecantikan berbasis lingkungan yang dibuat oleh negara Filipina itu sendiri. Sementara dari sisi infrastruktur dan pelatihan, perkembangan industri pageant di Filipina sangat profesional. Munculnya pageant camp mengubah kontes kecantikan menjadi semacam akademi. Di dalamnya, para calon ratu dididik dalam bidang catwalk, make up, wawancara, advokasi sosial hingga diplomasi budaya. Banyak peserta dari negara lain seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam pun datang ke Filipina untuk berlatih karena reputasi tinggi. Bahkan, sistem pembinaan dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa Filipina mampu menghasilkan ratu-ratu yang bukan hanya cantik tetapi cerdas, fasih berbicara, dan paham isu sosial. Pada tahun 2020, terjadi pergeseran besar ketika lisensi Miss Universe dipisahkan dari Bini-Bini Filipinas yang dikelola oleh organisasi baru yang lebih modern dan terintegrasi dengan digital media. Hal ini mencerminkan evolusi pageant menjadi lebih dari sekedar kompetitif fisik, tetapi juga sebagai platform advokasi dan personal branding. Selain itu, ajang Miss World Filipina, Reina Hispano-Americana Filipina, Miss Grand Filipina, dan Miss Eco Filipina juga semakin memperkaya ekosistem kontes nasional. Kini, kontes kecantikan di Filipina telah berkembang menjadi sebuah fenomena nasional yang mencakup industri hiburan, diplomasi budaya, pemberdayaan perempuan, hingga aktivisme sosial. Di balik mahkota para pemenang diharapkan menjadi role model dan ambasador negara, serta mewakili keberagaman, kecerdasan, dan ketangguhan perempuan Filipina bagi masyarakat Filipina. Sosok penting pageant Filipina. Tokoh inspirasi pertama yang membuat kontes kecantikan di Filipina menjadi sangat dilirik dan dihargai secara nasional maupun internasional adalah Gloria Diaz, pemenang Miss Universe 1969. Sebelum Diaz, pageant di Filipina lebih dianggap sebagai hiburan atau ajang sosial biasa. Namun kemenangan Diaz ini yang terjadi pada masa gejolak politik pasca Perang Dunia II dan menjelang era Marcos membawa dampak luar biasa. Dia bukan hanya perempuan Filipina pertama yang memenangkan mahkota Miss Universe, tetapi juga wanita Asia Tenggara yang berhasil mengalahkan negara-negara adidaya kecantikan seperti Amerika Serikat dan Venezuela di ajang tersebut. Penampilannya yang penuh percaya diri, fasih berbahasa Inggris, serta kepribadian yang santai namun elegan mematahkan stereotip bahwa perempuan Filipina hanya berperan dalam ruang domestik. Sejak saat itu, Diaz menjadi simbol nasionalisme modern yang terinspirasi bagi generasi muda untuk mengejar mimpi di panggung global. Vers Filipina menyebutnya bak pahlawan, dan pemerintah bahkan mengakui kontribusinya terhadap citra positif bangsa di mata dunia. Kemenangan Gloria Diaz ini tidak hanya menginspirasi kontestan setelahnya, tetapi juga membuka jalan bagi industrial pageant di Filipina dan pembentukan pageant camp hingga profesionalisme sistem seleksi nasional. Dia adalah titik balik sejarah, pionir sekaligus wajah pertama yang membuktikan bahwa Filipina can win it all. Kontroversi. Pada tahun 1994, Filipina menjadi tuan rumah Miss Universe untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjadi tuan rumah di tahun 1974. Ajang ini digelar di Filipina International Convention Center dan disiarkan ke seluruh dunia. Tapi di balik kemegahan panggung, glamor gaun malam, dan sorak-sorai internasional, tersimpan kemarahan dan protes dalam negeri. Rakyat Filipina yang saat itu tengah dilanda krisis ekonomi, kemiskinan ekstrim, dan pemadaman listrik bergilir melihat penyelenggaraan ini sebagai ironi nasional. Pemerintah Filipina di bawah Presiden Fidel F. Ramos dikritik keras karena mengelontarkan dana besar untuk menyambut tamu asing sementara rakyat lokal kekurangan kebutuhan dasar. Menurut laporan Manila Standard, The New York Times, dan Inquirer Archives, masyarakat mengeluhkan pemborosan dana negara untuk fasilitas tamu internasional, perbaikan jalan hanya di sekitar lokasi acara, serta pembangunan kosmetik yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Yang paling memicu amarah adalah ketika para tunawisma
dan pengemis di sekitar Manila diusir atau disembunyikan dari jalanan selama event berlangsung demi mempertahankan citra bersih dan cantik kota di mata dunia. Organisasi HAM dan kelompok masyarakat sipil menyebutnya sebagai penindasan estetika, di mana wajah kemiskinan dilenyapkan sementara pesta glamor digelar untuk orang asing. Lebih parah lagi, para aktivis mengancam kenyataan bahwa Filipina harus membayar begitu mahal untuk menjadi tuan rumah padahal negara tidak meraih manfaat ekonomi nyata dalam jangka pendek. Slogan nasionalisme dan kehormatan menjadi tuan rumah tidak mampu menutupi fakta bahwa rakyat tetap lapar, listrik tetap padam, dan sekolah tetap kekurangan fasilitas. Beberapa ekonom dan politis menyebut penyelenggaraan Miss Universe 94 sebagai kemenangan citra dan substansi dan make up mahal di wajah negara yang sedang sakit. Meskipun malam final berjalan lancar dan disiarkan lebih ke 80 negara, bahkan menghasilkan pemenang dari India, Susmita Sen. Warisan dari Miss Universe 94 di Filipina bukanlah kebanggaan, melainkan simbol kontras menyakitkan antara kemewahan dan kemiskinan, antara diplomasi glamor dan realitas jalanan. Hingga kini, Miss Universe 94 sering disebut dalam diskusi akademis hingga salah satu contoh paling nyata dari pageant politik. Bagaimana negara-negara berkembang mengejar pengakuan internasional lewat mahkota kecantikan, meskipun harus mengorbankan kenyataan rakyatnya sendiri. Sepanatik apa sih masyarakat Filipina dengan kontes kecantikan? Hingga hari ini, masyarakat Filipina masih dianggap sebagai yang paling fanatik di dunia terhadap kontes kecantikan. Suatu gelar yang tidak resmi, bahkan diakui oleh organisasi Miss Universe sendiri dalam berbagai wawancara dan laporan media internasional. Fanatisme ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan publik, budaya pop Filipina. Setiap kali ada perwakilan Filipina yang bertanding di ajang internasional, seluruh negara seolah berhenti. Televisi nasional menyiarkan secara langsung, bioskop dan mall menggelar tonton bareng, hingga tagar dukung seperti For the Philippines selalu trending topik global. Tak jarang, jika hasil kontestan tidak memihak pada Filipina, netizen lokal akan membanjiri akun sosial media pemenang dengan komentar tajam atau menuduh kecurangan. Selain dukungan digital yang sangat masif, budaya pelatihan pageant di Filipina juga menunjukkan betapa mendalamnya obsesi ini. Mereka ibarat akademi elit dengan sistem yang mirip pelantas olahraga, di mana para calon ratu dididik bertahun-tahun sejak usia remaja. Para pelatih bahkan diundang oleh negara lain untuk melatih kandidat mereka, karena metode pelatihan Filipina dianggap paling canggih. Beberapa penggemar fanatik bahkan merogoh kocek sendiri untuk mendesain kostum nasional, membuat fan art, hingga mengikuti peserta favorit mereka ke luar negeri demi memberikan dukungan langsung. Bahkan dalam survei, mayoritas merespon dan menyatakan bahwa kemenangan di kontes kecantikan internasional dianggap sebagai bentuk kebanggaan nasionalisme yang setara dengan medali emas Olimpiade. Lebih jauh lagi, ratu kontes kecantikan di Filipina bukan sekedar selebritis biasa, tetapi dianggap sebagai simbol aspirasi sosial, ikon perempuan ideal, panutan moral, dan perwakilan wajah terbaik bangsa. Mereka dilibatkan dalam iklan, kampanye sosial, hingga pidato kenegaraan. Maka tak heran jika masyarakat Filipina modern, pageant bukan cuma hiburan dan tontonan tahunan, tetapi bagian dari budaya populer, kebanggaan nasional, dan identitas kolektif. Dengan segala bentuk dukungan fanatik ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di Filipina, kontes kecantikan bukan hanya tentang siapa yang memakai mahkota, tetapi tentang seluruh bangsa yang berdiri di belakangnya. Well, masyarakat Filipina telah menunjukkan tingkat fanatisme luar biasa terhadap kontes kecantikan, sebuah fenomena sosial yang bahkan sudah melampaui sekedar hiburan. Di negara ini, beauty pageant diperlakukan seperti ajang olahraga nasional, dipenuhi dengan emosi dan nasionalisme. Setiap tahun, ribuan perempuan muda bermimpi menjadi ratu kecantikan, sementara jutaan rakyat menonton, berdoa dan bersorak seolah itu adalah pertandingan final Piala Dunia. Mereka ikut bersedih ketika kandidat Filipina tidak lolos ke final, bahkan bisa marah besar di media sosial. Tak jarang, kontes disertai drama digital yang mengarah pada anjuran kebencian terhadap para peserta, juri, bahkan organisasi penyelenggaraan jika hasilnya tidak memihak kepada Filipina. Selama 1 dekade terakhir, kekuatan fans Filipina ini telah membentuk budaya digital sendiri yang militan dan sangat aktif.
Lantas, aku ingin melempar pertanyaan kepada kalian. Apakah fanatisme sebesar ini tidak berbahaya dalam jangka panjang bagi negara Filipina? Karena ingin merayakan perempuan atau karena mereka terlalu mendewakan kemenangan dan pengakuan dari dunia luar? Bahas apalagi nanti ya.